Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raba Saputra. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz. Saya ditugaskan dari pelajaran sejarah. Jakarta. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Kolonel Kliji ke Nederlands Indische Leger atau KNLIL pada 15 April 1950. Kala itu, Andi Aziz dan golongannya menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur (NIT) ke bagian NKRI bersama gerombolannya. Andi Aziz berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian ABRIS. Pemberontakan Andi Aziz merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Peristiwa itu terjadi setelah pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung pada 20 Januari 1950. Nah, seperti apa latar belakang, penyebab, tujuan hingga dampak dari pemberontakan Andi Aziz? Simak penjelasan berikut ini dikutip dari modul Sejarah Indonesia yang disusun oleh Anik Suliowati 2020. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat itu masih terbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NIT yang terbentuk pada Desember 1946, di mana wilayah terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil atau Bali dan sekitarnya, Maluku dan Sulawesi. Namun setelah konversi Meja Mudar atau KMB pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RI yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya diakui kedaulatan oleh Belanda. Ternyata perjanjian dalam KMB merupakan akal-akal Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tetap mempertahankan jajahannya saat itu. Keputusan KMB tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga wilayah-wilayah termasuk IANT melembur di dalamnya. Intinya, latar belakang pemberontakan Andi Aziz itu adalah menolak Andi Aziz terhadap rencana penyatuan NT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Andi Aziz memang masuk dalam golongan federalis yang menolak penyatuan itu. Faktor, penyebab, dan tujuan pemberontakan Andi Aziz saat RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, atau termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan NIT. Atau sayangnya NIT baru mendapatkan kabar penyatuan pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Andi Aziz dan mantan anggota KNIL menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan ABRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan ABRIS atau TNI. Pemberontakan Andi Aziz saat itu berupa atau menduduki sejumlah tempat dan sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur. Kedua, menangkap Letnan Kolonel Aji Mokogenita, seorang panglima teritorium atau wilayah atau Indonesia Timur. Adapun tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Suomokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selalu presidennya. Dampak pemberontakan Andi Aziz. Pemerintahan menghindak tegas pemberontakan dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Selain itu, Andi Aziz diminta untuk melaporkan ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki.
Pasukan Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Beberapa tuntutan tersebut harus dipenuhi sebagai 4x20 HAM. Namun, Andi Aziz terlambat melapor dan pasukannya sudah terlanjur berontak. Dari Makassar, ia berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Aziz pun mengakui terkait aksi yang dilakukan lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sementara pasukan pemberontakan Andi Aziz akhirnya berhasil diatasi oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Sekian materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya dari TKJ 2 sudah menyampaikan apa yang barusan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.